Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Melarat Qanaah. Berdoa kita karena butuh Allah. Dan inilah cita-cita Rasulullah. Serta pelajari bahwa Allah mendengar harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita Ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kula terangkan di wae kula jenengan kudu syukur iki wae Quran turun 30 juz dengan berbagai tema termasuk tema-tema ilmu, tema-tema sosial, terus tema-tema kultural. Kalau kali ini malah piye wae faktane Quran turun 30 juz artinya tidak bisa Quran disederhanakan hanya masalah wiridan ya tidak bisa. Hanya masalah fikih ya tidak bisa. Hanya masalah tarikh atau kultural juga nopo tidak bisa. Sebab ini kula niku sebagai ulama ngaji urut. Pokoke cocok ra cocok. Kudu diwaca kabeh. Nek tauan nopo au kagak. Wis seneng ya. Cocok ra cocok. Saniki kalau cerita secara ilmiah kados ini yang terkait penciptaan langit dan bumi itu punya akibat cara pandang manusia. Nggih. Walau yu'ajjilu wa lin-nasi syarra istijalahum bil khairi laqudiya ilaihim napa ajal. Niki ruwono tenan. Harusnya ketika manusia itu tahu, niki ruwono tenan ben sampean ngerti ilmu, bahwa betapa bodohnya manusia meskipun yang mengklaim dirinya terpelajar. Harusnya orang-orang kafir Mekah, juga orang-orang sekarang, itu kan ngerti bahwa langit bumi diciptakan itu jutaan tahun yang lalu. Dan mereka ya tahu kalau penduduk Mekah itu generasi kesekian dibanding, dihitung mundur, dibanding mulai Nabi Adam alaihi salam. Mereka seyakin-yakinnya kalau mereka itu ya generasi ke-200 lalu ke-300 itu seyakin-yakinnya. Dengan tenggang waktu yang sedemikian ratusan tahun, gitu. Ketika manusia hanya umur 80 tahun, harusnya nganggap waktu yang dialami 80 tahun itu waktu yang singkat. Tapi manusia dasar goblok dan egois dan angkuh. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sering ngendikan, misalnya Nabi sering ngendikan la'allat sa'ata takunu qariba, kiamat itu wis parek. Ya, Nabi sering dawuh kiamat wis parek. Ditantang wong kafir, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mat dari kiamat wis parek, santai sak wulan yo urung teko, rong wulan yo ora. Nak pancen kiamat wis parek, tekakno saiki mat. Jare wis cepet ora cepet. Paham ya? Kenapa manusia cara berpikir sebodoh ini? Karena ndekne nganggep ngenteni iku rong dina yo wis suwe. Apa meneh sak wulan. Ngenteni rong wulan yo luwih suwe. Dadi sawangane kiamat urung teko iku semakin tidak datang, semakin Muhammad dianggap bohong. Mergo Muhammad muni kiamat mau sudah nopo dekat. Yang menjadi naif adalah orang-orang kafir itu tahu yang menciptakan kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dalam hitungan tentu menghitung ratusan tahun atau bahkan jutaan tahun dari proses penciptaan langit dan bumi. Sehingga andekan kiamat dari sekarang itu masih 200 tahun lagi. Misalnya orang-orang Eurolas masih 200 tahun lagi. Itu cara Allah yang sangat dekat. Ya. Kue darani suwe itu rak berbanding umuran sing 80 tahun. Sehingga orang bulan yang anggap suwe, 3 bulan anggap suwe. Coba bagi mereka, bagi Allah, atau bagi siapa saja yang cara menghitung bahwa dunia ini umurnya miliaran tahun. Engkau dulu 200 tahun dia tidak. 100 tahun gitu apa? Tidak. Sebab itu Allah sering cerita betapa manusia itu tidak siapa-siapa saat saya menciptakan langit dan bumi di jutaan tahun yang lalu.
Harusnya generasi angkatan Nabi Muhammad tahu bahwa mereka sebagai manusia itu generasi ke-200 atau keberapa. Harusnya tahu umurnya dunia jutaan tahun. Dengan demikian jangan katakan bahwa kiamat dekat itu dengan hitungan dinteni tak ulang rong ulang. Kudune kiamat dekat juga dengan hitungan mungkin 200 tahun lagi atau 300 tahun lagi. Jangan memutuskan Muhammad goroh gara-gara dinteni ra teko. Iku ora sangka bodho, paham ya sampeyan apa? Iku sing disebut khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini bersamaan cara berpikir Quran dengan cara berpikir manusia. Begitu juga manusia saat kena bahaya. Misalnya saya stroke, atau saya kena lepra, atau saya kena penyakit tumor ganas. Oh, itu udah hubungan yang pangeran tak ngamet ben mari. Ketika disembuhkan seorang dokter yang ahli dengan obat yang jitu, saya mudah lupa mengatakan bahwa yang paling prestasi dalam pengobatan saya adalah sang dokter. Logikanya, pangeran tersinggung. Kenapa Allah tersinggung? Kalau betul dokter itu hebat, paling banter itu hanya meramu obat. Yang membuat semua khasiat obat tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dokter itu bisa mengobati karena dia punya jantung, punya paru-paru, punya otak, punya tangan, punya kaki, dan semuanya yang diciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa makhluk yang hanya seonggokan daging dan seonggokan usus dan sebagainya, bu anggap dua prestasi, sementara yang menciptakan tidak kamu anggap punya apa? Prestasi. Bodoh apa lagi yang dilakukan manusia? Paham ya? Cek goblok, ya apa? Mulanya pangeran sering ngintikan bahwa kanal insan udah gimana apa? Jauh. Wes dua lim dua untuk wes dolim apa? Karena mudah terjebak. Betapa manusia yang hanya seorang dokter itu karena dia ngobati terus akan punya prestasi sampai menggusur kedijayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sosial, misalnya kayak lesu di keimangan wong, oleh matur nuwun tak ngamek, sing keimangan yo oleh sok kalawan tak. Nah, dal beras hingga ya Allah, kue niat ngekei nganggo tenaga juga ide itu ya dari Allah, semua yang kamu pakai juga milik. Nah di sini ini dibutuhkan kejernihan tauhid fi kulli hal, setiap nopo. Mulane kula niku sebagai ulama, kula ilmune, kula niku nak lara, niku ora tau tak obati, paling 50%, bener nganti, kula 20%. Kula mulai riyen nggih lara wis macam-macam, nate jantung, nate unus macam-macam. Kula tak ketenge nate wis tak alami kan. Kula kerja mbok bojo Gus gak periksa, aku periksa separuh, ngiling-ngiling anak menungso. Sing separuh tak ngiling-ngiling anakku ulama dia tau ketemu. Ya, iku kula niku Abu Bakar. Abu Bakar nak lara iku berobat separuh ora separuh. Itu banyak di Ihya di bab sebaiknya ulama itu berobat apa enggak, itu khilaf. Ono sing darani sebaiknya berobat dan gak umumnya manusia. Nah, kowe itu umum misalnya obat ae kowe. Wong kaya kowe kemenusan, ora usah mikir makam ngono-ngono. Wis jelas menusane lho. Wis jelas banget maksudnya wis. Mau apa itu doyan ngono. Wis ora usah istihad macam-macam. Paham ya, ora usah istihad macam-macam. Wis ketok menusane. Wis jelas-jelas napa? Ulama itu bukan menyangkut masalah dokter, enggak, tapi ada masalah prinsip, takut kena hijab. Ketika kita bergantung dokter, stabilitas bergantung polisi, sosial bergantung teori ekonomi. Lama-lama ini Allah enggak penting. Tahu-tahu kita sering ngomong kayak apa andikan enggak ada menteri keuangan. Kayak apa andikan enggak ada, enggak ada bailout bopo, semua kayak apa. Sebelum ada semua itu yang paling dijaya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wow. Kalau seorang dokter canggih meracik obat, canggih dan jitu dalam membuat Anda sembuh, paling banter hanya meracik. Yang diracik juga obat ciptaan Allah. Dokter itu bisa meracik karena punya otak yang cerdas, juga milik Allah. Punya jantung yang baik, punya paru-paru juga milik Allah. Segala yang dipakai juga milik Allah Ta'ala. Kenapa yang menciptakan dokter tidak kamu terima kasih? Tidak zat paling penting. Kemudian dokter di hati kamu, di benak kamu menjadi sosok yang paling bodoh apa lagi yang kamu lakukan? Begitu juga menyangkut musibah, problem sosial dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sini ini Allah sering tersinggung. Makanya untuk ngeling-ngeling fungsi ini pangeran, itu ulama-ulama punya kiat-kiat untuk ngeling-ngeling fungsi ini apa? Pangeran. Itu tadi misalnya ada yang punya ikhtiar, nak loro mau tombo 50%, ono sing duwe ikhtiar ya macam-macam. Misalnya
Kados kula antene ulama di pengaruh nak ngaji nggih wonten sing ngrungokno. Niku dijajal, apa saya asik ngaji itu karena ada yang mendengarkan sehingga saya riak atau memang saya bisa asik dengan Allah saat sendiri. Itu detek. Ternyata saat saya sendiri itu tidak nyaman. Oh, berarti ulama gendul, riak. Kenapa? Riak. Tapi kalau saya asik ngaji itu karena perintah Allah, berarti itu baik ikhlas. Tapi harus detail. Jika Anda asik karena perintah Allah itu tidak hanya ngaji. Termasuk perintah Allah adalah sabar. Termasuk perintah Allah Ta'ala, dengan kita tidak punya pengaruh, adalah nikmati uzlah, nyepi. Ternyata kok tetap nikmat, itu sudah benar. Sudah apa? Sudah. Tapi kita kan kadang tidak begitu. Lalu kalau sering matur, umpama wong sugih sering sedekah. Ana wong sugih sering sedekah. Wong apik wong sugih sering sedekah. Ambek wong melarat saurip-uripe sing ditakdir qanaah. Nggih, sing ditakdir napa? Qanaah. Iku cara Allah. Niku tetep apik wong melarat sing qanaah. Senajan to mangane di sedekah sing sugih. Soben jenis warga cek kacek 500 tahun. Jadi Romanto berukin di serukin enggak apa. Kacek pinten 500. Kados kula misalnya, kula ulama dicucuk Mustafa dihormati. Sampeyan jenis warga dhisik Mustafa. Yo kaceke kira-kira 500 tahun. Itu saya baca sendiri di hadis qudsi. Alasannya Allah yang masuk akal. Wong sugih iso sedekah. Digelari wong apik iku mergo nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngakoni perintah di dhuwit miliaran sedekah iki cek gampang, ana gagahe, ana gayane. Tapi kayak dadi wong melarat manganem ditebir jalo-jalo, kon sabar perintah Allah. Nglakoni perintah model sabar iki abote ra karuan. Tapi nek nglakoni perintah model gaya nek didang-diding enake gak. Paham ya? Lah pangeran ora goblok mbek perhitungan. Mulane sing mlebu swarga tetep fuqara muhajirin sing kere-kere. Mergo nglakoni perintah sabar luwih berat timbang nglakoni perintah lomo dhuwit makake. Paham ya? Wah, syarat Quran lho nggih, ora kemrungsung, ora katut. Paham nggih, ora tomah. Wah, paham nggih. Mane nek wis bergelar klere iku sak angkatan tok lan dadi wali. Wong mlarat paling top. Pokoke tol dadi wali jalur miskin paling top. Sakjane iku jalur bebas hambatan untuk jadi wali lewat jalur napa? Miskin. Nabi ora wis nabi, Nabi Muhammad wis nabi. Top-tope wong gak napa? Nabi. Iku cita-cita terbesar beliau bergelar miskin saat hidup dan saat mati. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Karena miskin itu jalan paling bebas hambatan untuk menuju wali Allah. Tapi umat Nabi dalam hal ini tidak ada yang niru. Wah, gak dinyali. Wah, jadi wali kok jalur apa? Oh, mesti mau tenang. Nabi ora wis nabi. Mestinya jadi dekat dengan Allah atas nama kenabian. Iku masih sangat ingin bergelar napa? Miskin, berstatus miskin. Sampai ngendikan Allahumma ahyini miskinan wa amitni napa? Padahal Nabi mengelola aset miliaran karena beliau tokoh militer, tokoh negara. Beliau mengelola aset miliaran, tapi itu semua dipersiapkan untuk jihad. Sampai Nabi itu biasa badhe salat. Niki teng hadis sahih, ndak cerita Israiliyat. Nabi badhe salat, untung tok imaman lho balik. Mun dugi imaman cara mriki dugi mihrab napa? Terus ditakoki ke sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa pulang?" Aku ning omah cek duwe 3 dirham. Wah, aku nak ngomong duwe ora iso ibadah. Urung tak bagi. Paham? Bareng bagi-bagi lagi sholat. Jadi Nabi itu saking ininya miskin, dia dipraktek nonton. Mulanya nganti ono hukum fikih, poso sunat itu wajib niat. Ya gara-gara Nabi ini kere. Nabi ini apa? Nabi wajar jam 8 tak kok Aisyah. Sah di sarapan. Ya Rasulullah hari ini tidak punya sarapan, jadi aku tak poso. Sehingga jadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu tasjidun niat nginepno niat. Mergo Nabi ne sing melarat nak foto mulai jam 8. Ah, lho iki wae to. Lho niku nak sampean tak wari ilmune Nabi. Lho niku kadang Aisyah cerita. Lho sah, Nabi ya manusa kadang ana sing sowan nggawa daging dikai. Lho sah mau ora kowe di daging dihadiahi iku. Niku kan Nabi muntel lah. Kula sukakno to. Kowe kliru sah sing mbok kaekno sing ijek. Mergo dhuwit sing disedekakono atau daging sing disedekakono berarti sing ijek.
yang masih kok dipanen ning akhirat. Jadi nek mbok pangan dhewe iku yo entek dadi daging. Nek mbok sedekahno sing isih. Lalu ketika Isa, ya Allah ya Rasulullah mun kula sukakno tangga, mun telah kowe kliru sing mbok kekno sing malah Isa malah ngawur. Bojone kelaparan Allah ngajarane ngono. Salah ya ajarane ngono. Tapi Nabi kan sekuwen, yo ora tersinggung tenan. Yo ora tersinggung. Cara kowe tersinggung. Mikir wong yo bocah berapa mikir. Padha sate. Padha napa? Bojo kula warai tenan. Haram dek kowe nyimpen jajan tak makanan dunia. Pokoke nek cara kowe ana santri bro kan kok kan. Anggo nek jenengan gak mangan. Kiai hiburane sakit. Wong dadi ulama kudu latihan hiburan akeh. Seneng pangeran hiburan. Kiai krungu wong nakal tobat iki senenge ra karuan. Ora untuk dhuwit kok senenge ra karuan. Sebetulnya orang jadi kiai itu enak-enak wong karena mudah seneng. Wong jadi pejabat ora untuk dhuwit akeh ra seneng. Pedagang ora badhe akeh ra seneng. Kiai senenge gampang. Ana tanggane ra salat, dadi kabari saiki salat terus senenge ra karuan. Ora ono apa-apa kok seneng. Itu kiai itu luar biasa. Ora ono wong apik kok kiai, asal pas waras lho nggih. Paham ya? Ana tanggane begudal. Nggih, tukang zina, tukang opo. Lho dikabari tobat, wis senenge ra karuan. Ora ono apa-apa kok napa? Hebat betul. Artinya, kalau sudah mudah seneng dengan tonggo sholat, tonggo tobat, kok saiki medun pangkat seneng perkara disisani gedang goreng bojone iku kan turun pangkat to. Goblok kita ora kula mok medun pangkat ngaten iki napa? Lho nggih artine nek kowe biasa lunga, terus bojo nyediakno gedang goreng kita, khusus Pak Kiai yang akan datang. Lho kowe iku sering seneng mbek hal-hal sing luhur. Saiki mbok dono seneng nganggo hal-hal sing sepele. Cara kula niku medun telu. Rugi cara kula ngoten niku apa? Bojo kula ora tekan. Mun telas ngono bagi kula nggih biasa mawon. Nggih damai-damai mawon nggih. Karena kula ora kepen turun kelas. Jadi tangan-tangan ajaran Nabi nggih masuk akal. Orang itu dilatih untuk punya harkat dan martabat yang lebih berkelas. Paham ya? Lho nggih. Kiai itu wong paling gampang seneng. Dikabari desa niki abangan sakniki pun kathah tiyang salat wis wenenge ra karuan. Krungu kabar masjid dua ki wis wenenge. Krungu sapa cah umum dadi dhisik atau jibaban iki jibaban wis wenenge ra karuan. Mung dene ra badhe ra wis wenenge pol. Mulane jane kiai nak pas waras itu dadi wali ya gampang. Kayak wong mikir wae udah nggih gampang kan. Tapi masalahnya kan kadang kita turun kelas. Ngamuk bojo perkara ra dinyai pakanan. Ngamuk bojo perkara gedang goreng hilang, ini terus medun mangkat, paham ya? Lu kita tak botol-botol kok ngamuk perkara gedang goreng. Ora isin ben kita ape sing ning dibet. Nak kula tak bilang tenan. Kula niku masalah ngoten niku harus dilatih, harus apa? Harus dilatih. Dia kan tidak bisa di sarapan boten. Ya saya tak poso. Kadang nanti saya eling, ini kok dikai daging momen kok ana tangga telat, kowe keliru sak simbok kekno sing iki. Tapi ajaran Nabi ngono-ngono iku sing wani ngriwayatno sapa nek kiye ne kabeh kula. Lho ngriwayatno ngeten kok butuh nekat. Butuh apa? Karena itu kan ajaran yang enggak nyaman untuk dilakukan. Jadi sing wani riwayatno kiye-kiye nek kabeh kula kiye-kiye ra potongan dadi kiye gedhe kula wani. Wong kula sering gitu ra potongan kiye gedhe ora wani riwayatno ben wis penting dadi kiye bener ora gedhe lah kok kenapa? Wong gedhe bener kira-kira mlebu swarga cepet napa? Bener. Paham. Kula baleni malih. Jadi sebetulnya ayat-ayat yang kemarin tentang sains, tentang pengetahuan bahwa ada proses penciptaan langit dan bumi. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh sebelum manusia. Ya, harusnya manusia itu sering berpikir kayak Discovery itu, sering berpikir juta-juta tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu. Sehingga ketika kiamat dikatakan oleh Rasulullah, kiamat itu sudah dekat, berbanding miliaran tahun, tentu 200 tahun kemudian saja masih dekat. Tapi karena manusia berpikir secara picik, secara pendek, secara sempit, tiap dino dinten ndi le Mas kowe muni kiamat parek ora teko.
Sing disebut wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan kiamat dijanjikan? Nyatane nganti saiki ora kiamat. Padahal jelas-jelas ning Quran ora Allah saat takunu napa qariba. Kiamat wis parek. Tentu parek ning kene iku bi ilmillah taala dengan teorine Allah taala yang menghitung kisaran dunia bermiliar-miliar tahun. Sehingga andekan kiamat itu 200 tahun lagi itu masih dekat cara Allah, masih napa? Itu dibanding masa lalu loh. Belum dibanding masa akhirat yang tanpa akhir. Nggih, masa akhirat yang tanpa tentu andekan 1 miliar tahun lagi itu yang masih dekat. Karena dibanding umur-umur yang tidak berakhir. Lah padahal Quran sing ngendikan Allah Subhanahu wa taala zat sing awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Tentu dalam pandangan Allah kiamat itu sangat la Allah saat takunu apa? Kayu disebut di Quran wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Jadi hari versi manusia dengan versi Tuhan itu berbanding sampai 1000 tahun. Ya, berbanding anti pinten 1000 tahun. Kenapa kok berbanding 1000 tahun? Karena peristiwa yang dialami Allah mulai zaman azali sampai zaman yang tanpa akhir. Tentu dalam memorinya Allah tentu miliaran tahun. Sementara memori manusia hanya 80 tahun. Iku wae mulai cerdas ngenteni 20 tahun, cilik ABG mulai iso mikir 30 tahun. Bariku kasmaran gendeng sithik-sithik nganti 40 tahun. Lho bariku cerdas paling 40 tahun. Bariku 50 tahun kecoba rondo mbok sapa uteke semper meneh. Artinya kan cerdasnya manusianya berapa tahun toh? Lho ngono kok engkeke ra karu. Tahu ABG, tahu kuber kok tua ya tua-tua lagi kan ruwet. Bagaimana mungkin orang yang tidak stabil begini kok jadi pakar itu terus rumusnya paham ya? Lah mulane pangeran darani nak menungso kok amen takok ngono terus. Iku disebut wakanal insan apa zaluman ya. Yas'aluna ka anisa'ati ayyana mursa. Mesti jawabe pangeran kok inama ilmuha inda rabbi. Kadang kanjeng Nabi kita takok tenan mbek pangeran akhirnya gara-gara sering dituntut. Gusti, kiamat itu pasti kapan? Ternyata Allah tetap jawab pakai versinya, yaitu ya jawabnya tetaplah Allah saat takunu apa? Tetap kiamat itu parah. Karena dalam hitungan Allah dunia ini sudah dihitung sekian miliar, sehingga ratusan tahun dia tidak, 1 tahun gini apa? Ya, wong di desa miliar menira di 2 isi 200 juta. Wong kere muni di 2 gara wedhus payu 200.000 muni akeh. Wong kere takok igede duit, kata dibeli 200.000. Wong suke takok uang ini kira di duit blas, isi 2 ATM 1 juta. Ya wong tae dibobol wingi. Lane sing mriki kabeh seneng, mergo ora ngarah kebobol, aman aman. Wong dibobol buta ono kok kita ora ono ya aman. Gak tau rusak. Dadi kere kadang penting. Paham? Itu yang dimaksud khuliqal insan min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia cara berpikir itu kesusu. Lah kesusune manusia juga dekno bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena dia mengukur alam raya ini pakai versinya dia, yaitu hanya dalam kisaran 80 tahun. 80 tahun saja dia pernah ber-ABG 20 tahun, sekolah piro, mikir ekonomi piro, berarti kecerdasan manusia itu paling persekian, 0, sekian. Liyane dindakno nggo nafsu, nggo turu, nggo ora jelas. Bagaimana mungkin kecerdasan yang hanya 0,sekian% dari proses hidupnya untuk menganalisis zat yang paling pinter? Rupanya Allah Subhanahu wa taala. Lain yang Quran ono ayat paling sinis, dan ayat itu saya senang. Jadi pangeran kul atu alimuna wa bidinikum. Aku pangeran sing mbok ulang. Gak terima. Aku pangeran kok mbok apa? Mbok. Lalu tasawuf rata-rata ngaram ndonga wis setengah ulang pangeran. Nggih, ndonga wis setengah ulang pangeran. Lalu tasawuf ngaram ndonga. Lah kok Kanjeng Nabi ndonga iku nunjukno buta pangeran ora kok perkara kepen disembadani. Nah, sampean tanglet alasannya apa? Jelas. Misalnya wong Indonesia itu kabeh ndonga dadi menteri. Menteri 32 wae dari sambut. Lah nek disembadani pengiran kabeh 200 juta dadi menteri kabeh. Saiki wong elek ana prawan ayu ndonga muga-muga entuk saiku.
Pangeran wajib nyembadani. Lah saiki yo ndonga naudzubillah ya Allah lindungi saya. Nah, artinya Allah jadi perhitungan, padha-padha nyembadani sing elek entuk wong ayu, atau nyembadani sing ayu berlindung saka wong elek. Lho karena sama-sama ndonga, paham ya? Begitu juga masalah kiai loh. Kadang orang yang anaknya Karmen Karlan, memang sah jadi kiai. Dia ndonga pengen jadi kiai. Tapi kesiapan umat luwih siap dipimpin kiai sing dinasab. Perasaannya mayoritas umat, misalnya umat NU, lebih siap dipimpin Bani Hasyim Asy'ari daripada dipimpin wong sing asal usule gak jelas. Wong sing asal usule ra jelas sah dadi wong saleh. Tapi dia kadang lama ya saleh ya jadi tokoh besar. Tapi umat yang banyak ini ternyata di benak mereka luwih siap dipimpin tokoh sing nasab. Niki boten delok nasab, perasaannya orang banyak. Artinya umpama Allah nyembadani wong-wong sing ora ndek nasab, kan melukai perasaannya jutaan orang sing kepengin dipimpin wong sing Misalnya wong ora ganteng, bahasa elek, kriting, ndonga yo dadi gede toko gede. Bangsa Indonesia punya harga diri. Dipimpin seorang presiden bahasa elek, kriting. Ya sah dia jadi presiden, tapi perasaannya umat 200 juta umat mulai seneng di presiden ganteng. Enak jejer presiden dia orang kaya buruwe kan. Kita tata tetap seneng loh di presiden barek Pak Soeharto, Pak SBY. Tetap seneng. Bukan apa-apa karena mau di presiden wireng elek kritik. Pas pertemuan KTT, presiden paling udah. Waduh. Artinya apa? Allah juga mendengar harkat martabat perasaannya bangsa Indonesia. Paham ya? Ini bukan ini cerita, betapa manusia itu jangan pakai ukuran subjektivitas. Kalau Allah betul nak, jadi mau kepentingan gede, jadi orang gede betul nak. Itu melukai perasaannya orang banyak. Kabeh wong yang kepinginnya jadi kiai, ora kok kiai ini. Kabeh wong kepinginnya pinter dewi, rasa dipin. Ya sudah, malah terus aku betul nak, tunggu-tunggu sing aneh-aneh betul nak. Yang kedua biasa tiap sing umum baik. Umum tapi sing sapu jaga, jadi ya dunia api akhirat api esper daripada orang detail menjadi DPR menjadi apa kan keruwetan, kenapa? Paham ya? Jadi teori manusia itu mesti dibunuh, ya, disempitkan, dimatikan oleh pengalaman yang subjektif. Sing cara bahasa Arab sing nisbi. Lah pengalaman sing nisbi iki digo nganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak menyentuh akar masalah. Tentu mesti jauh dari kebenaran. Ini yang disebut yoluman, wong gue sudah oleh jauhlah terus buanget apa? Paham ini sing kula maksud napa jenenge walau yu'ajjilu wa linnas syarra istijalahum bil khairi la qudiya ilaihim ajal. Nantang kiamat nang teko. Umpama kiamat tenan yo ajur-ajuran. Bisa niki kalau nerangno masalah Quran. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarji'una liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Niki sing menyangkut sentimen sosial ya. Orang-orang kafir Mekah niku gadah perasaan. Nak Muhammad iku iso duwe wahyu. Mestine aku ya iso. Launasa ulaqulna mislana wa hadza in hadza illa atatirul awal. Muhammad dak munamuni duwe wahyu sangka Jibril. Aku lah nak karep ya iso gawe Quran sing dadi tandingane Qurane napa? Muhammad. Dan iku pinter tiang-tiang kafir. Carane ngeten. Mas ayatem kok apik, Mas. Jake kowe gawe modifikasi cara sakniki mengubah sastra sing luwih apik. Utawa temane ganti, Mas. Tujuannya wong kafir pinter menjebak. Nak Muhammad nganti tertarik kepingin ganti atau berusaha mengganti. Itu menunjukkan dari awal Quran gaweane dekne. Mulane ketika akan mikir ganti dekne mikir. Paham ya? Sebab itu Kanjeng Nabi kon langsung jawab Allah, "Ma yakunu li an ubadilau min tilqai." Tidak bisa, wong saya sendiri tidak bisa. Wong aku dhewe ora iso, nganti saiki aku ora iso Quran dari Kanjeng Nabi. Qul law syaa Allahu ma talautuhu alaikum wa la adrakum. Aku dhewe umpama ora dikersakno Allah ya ora roh Quran apa ya ora roh. Aku ya ora iso maca Quran. Sebab itu Nabi didesain layak roh wala yaktub. Sing disebut ummi, Nabi ora iso maca, ora iso nulis.
Paham ya? Karena didesain sedemikian rupa ben Quran ora identik dikarang, dipikir, direkayasa, digubah. Tapi di luar itu Nabi yang nyatanya ummi layak roh walayaktub iso gawe sajak, gawe kopiah Quran sing penuh makna tanpa mengurangi napa urutan-urutan utawa untayan-untayan kata sing indah. Zaman tadi kita ini cerita-cerita ilmiah yang lucu-lucu. Bersamaan tambah iman dengan Nabi. Kanjeng Nabi misalnya ditakoi, Mas, materi pengiranan itu apa? Karena dalam asumsi orang kafir yang namanya Tuhan itu bermateri materi fisik. Misalnya lata, uzza, gugal kan saking watu, utawi saking emas, utawi saking selok. Itu dijawab dengan jawaban yang tepat, tapi tetap bersajak. Qul huwallahu ahad. Pakai terakhir dal Allahus sobat dia terakhir dal lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi ditanya orang Mekah tentang tahun fil, tahun gajah, dia jawabnya pasti pakai kopiah. Alam taroke fa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Itu semuanya pakai lam. Artinya apa? Enggak mudah untuk mengurutkan sejarah, tetap menjaga kopiah kalau dalam bahasa Arab, menjaga untayan syair. Tapi tetap penuh makna, ya tetap penuh makna. Sehingga Amr bin As zaman tesih kafir, niku nyewa sastrawan sing hebat, termasuk sing jenenge Musailama. Ya, sing jenenge sinten? Musailama Al-Kadzdzab. Disewa karena dia pintar merangkai kata-kata. Tapi ketika dirangkai ternyata kata-kata itu tidak punya makna. Mergo butuhe mau kopiahe padha, nggih note padha, tapi ora ono maknane. Ini ku sing terkenal Musailama nyanyi ayat fil al-filu mal-fil wa ma adroka napa mal-fil lahu qurtumun tawil wa ziluhu qasir. Tapi kan jarene sing order dari Abu Bakar. Lho iku omongan apa to maksud apa? Mergo yo kopiahnya saja yang sama. Tapi mau nerangno kowe ro, gajah iku apa? Gajah iku kewan sing lahu qurtumun tawil, blaline dawa, wa ziluhu qasir apane? Ekore napa? Ben. Jare Abu Bakar ngono ora lae pele nyanyi Muhammad to. Muhammad iku ana kopiahe tetep ngandung makna yang tinggi. Lha iku kok saiki ngono tok ora iso. Akhire ordene dibatalno. Padahal padha kafir itu. Padha napa? Lha iku termasuk sing dadekno Amr bin As akhire masuk Islam. Godekne golek pakar-pakar sastra sing iso nyanyi Muhammad ora tau ketemu. Ora tau napa? Nyanyi ora tau iso. Paham ya? Nah ini penting kalau aturakan ya. Kalau punya banyak buku yang cerita tentang banyak non-muslim yang masuk Islam itu bukan karena penelitian ilmiahnya Quran atau ngerti maknanya Quran, tapi hanya dari unsur ada unsur apa ya? Ada unsur seni berbahasa. Ya, ya dia nggak tahu maknanya. Tapi ketika misalnya orang Amerika, orang Jerman itu dibacakan Quran, yang baca sudes atau apa, itu kalau bahasa Arab itu kan ada guna, ada ikhfa, ada ikhlas. Itu kalau dalam bahasa teori musik, itu kan kayak mirip guna, misalnya kan bergenggang atau apa, itu kan mirip nopo musik. Itu mereka tertarik. Dan banyak yang masuk Islam karena faktor itu. Makanya jangan salahkan, ketika trennya non-muslim yang masuk Islam, mesti rata-rata itu menggeluti musik. Karena dari awal dia tertarik Quran itu menurut dia loh ya, itu ada unsur apa? Musik. Makanya jangan kaget kalau dari misalnya penyanyi Inggris atau dari Amerika yang masuk Islam yang digeluti itu seni. Karena dia mulai pertama tertarik Quran itu unsur apa? Seninya. Paham? Dan itu sah menurut teori tarikh. Meskipun tentu teori ini dilawan ngomong oke. Senengan alatul malahi haram, dan oke kan terus masalah. Paham? Tapi wong peke dhewe iso selawatan terenyu nak dimusiki lewat tulis. Jadi wong peke ngaramno biola, ngaramno organ, tapi nak santrine kanduran ora iso nangis. Mergo ketepak-ketepak gak karu-karuan. Dekne gampang nangis nak ditetelo tulis sing nganggo organ, nganggo macam-macam. Malah nanti itu nangis disetel lagune ungu. Gak paham. Akeh kiai nangis disetel lagune napa? Padha-padha ngelem pangeran nak
dibiayai miliaran. Paham ya? Terus enak, ya wong nyanyi kabeh. Lagune wong ngelem pangeran. Tapi kenapa ngelem pangeran nak liwat padiruan kok ana wong nangis? Yang terbang telu ditutup. Buat sedikit kalau cerita ilmiah, sampai rasa tersinggung. Wong mesti ngelakoni mana sampean ora aku. Artinya yang tidak terenyuh ngrungokno padiruan ora sampean, uga aku. Jadi sampai jalan sampai dia jalan. Wala kula niku kenal kiai gede teng Indonesia niku kenal. Dia pakai langitan nggih gak ada grup hadro. Hadat mbek sulit nggih gak ada grup napa. Lah pondok-pondok rata-rata sing dihalal iku mau terbang, ambek apa guys mau terbang mbek napa. Pokoke terbang sing ditutuki niku, pokoke sing bangsa ngono-ngono. Tapi walhasil kiai-kiai ada acara. Tetap sing disetel yo rekamane tulis utawa umum. Dede gak duwe nyali nyetel terbangane santrine. Sebetulnya secara sejarah itu pernah Quran dikagumi itu karena unsur itunya, unsur seni berbahasa, juga seni suaranya. Sama nih ya. Sayyidina Umar masuk Islam ora krono dene pinter mikir, wong dene goblok, wong preman. Umar itu preman pakar ukat. Isone mangan nak ditukaran menang terus hadiah. Jadi sauri-uripe dhek ambek kostum ora pakar ukat mijinah. Nak didu terus menang itu hadiah terus kelar mangan. Paham, kelar mangan ngenteni napa? Jadi uteke elek ra iso mikir. Beda mbek Islame Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Salam. Niku faktor mikir. Mergo dekne memperbandingkan sifat-sifat Nabi di Taurat dan masuknya Umar pada Islam itu bukan karena mikir. Dia suatu saat pulang, krungu adike maca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta Allahu subhanahu wa ta'ala hadisun Musa. Itu pokoknya dia tuh kaget. Bagaimana mungkin ada urutan bahasa yang sekian banyak berakhir dengan alif maksurah, cara santri alif bengkong. Iku Sayyidina Umar itu sing biasa di pasar, sering krungu di Arab itu dulu itu ada kontes napa? Syair iki, ada kontes napa? Idene gawa, kok ana urutan bahasa dengan makna yang terjaga, tapi nganggo not sing akhirnya alif maksurah kabeh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana napa? Litasqa, nganggo alif bengkong cara santri. Illa tasirata limai yahsa tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Indene kagak. Sudah gawat secara bahasa, dia ada getaran di bawah. Karena di situ menerangkan zat-zat agung. Misalnya tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Bahwa Quran ini turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang agung. Sesuai umat mikir, Lata be Uzzawe ada prestasi disifati ngono. Iki ana pangeran kok duwe prestasi disifati dengan segala keagungan. Dengan urutan bahasa, untean bahasa sing ini. Akhirnya Umar masuk Islam. Makanya dalam tarik-tarik masuk Islam Umar itu barokah diwacana surat Toha beadi. Nggih. Belum lagi kasus Nasara Najran, peristiwa Nasara Najran. Iku ketika diwacana surat Yasin, itu kan nurut, misalnya Yasin pakai terakhir nun, cara bahasa tajwid mat ari disukun. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu sampai sekian ayat tuh pakai mat ari disukun, pakai bahasa yang sama-sama mat ari disukun. Itu dia gawat Nasrani. Tidak mungkin, wong paling cerdas lah itu tidak bisa menyebutkan satu urutan sejarah dengan bahasa yang tetap bernok. Ya, tetap bahasanya apa? Bernok. Menjaga kafiyah akhir. Misalnya terus. Zaman dulu misalnya Quran, wa duha wa laili idza jama wa ta'ara buka maqala walal akratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'ti rabbuka napa? Fatar. Misalnya akhir itu ya alam nasralaka sadra wa wada'na anka bisra. Terus warfa'na lagi itu semuanya begitu. Alam nasralaka sadra wa wada'na anka napa? Bisra. Alladzi anqadha dhahrak warfa'na laka napa? Dzikra. Itu sampai sekian ayat itu mesti notnya sama. Baru ketika pada titik jenuh digenti.
Lah unsur-unsur itu orang Arab itu tidak bisa. Napa? Mboten saged. Kalaupun bisa tidak ada makna kayak Musailamah itu. Lah itu kalau nanti maca tentang biografi ini seseorang yang masuk Islam, faktor niku mergo nak maca niku nak ngrungokno sugih, dekne nganggep koyo renungan. Misale lan kana lulbir rohatatun fikum mimma tur. Jadi dia misalnya ada orang Arab baca hatatun karena dibaca ikhfa kan dia nganggapnya kayak not. Not dalam biola itu hatatun fikum mimma tuhibbun. Itu dianggap not kayak apa? Biola. Dia tidak paham maknanya, tapi dia tertarik. Makanya trennya orang-orang barat yang masuk Islam mesti kecenderungannya suka musik. Jadi sampai berapa musik. Ya. Dan itu sah secara tarikh. Tapi tentu tidak sah secara fikih. Mesti dibuamu begitu. Malatul malahi haram. Sing oleh mau terbang tok. Alasannya zaman Nabi itu disambut tolak al-Badri menganggo apa? Liyane terbang ora persis Nabi. Nah, kalau tak jawab, terbangin jenengan, yura terbang sing dinggo riyen zaman Nabi. Nah, orang podo be Nabi, ora usah kudu biola terbangin jenengan, nggih benten mbek terbange. Nah, alasane haram perkara beda, masuk podo terbange nggih ben. Paham? Bodoh usah begitu. Saya itu tidak menghalalkan alat malah hendak. Tapi yang diijma ulama sebetulnya hanya satu, mempertontonkan perempuan yang rawan fitnah, rawan syahwat. Itu yang pasti diijma ulama. Sebetulnya unsur-unsur yang lain itu masih ringan. Tapi kalau sudah dalam aksi panggung itu ada tontonan sing pornografi, porno aksi, atau yang menjadi fitnah, itu yang diijmain apa? Ulama. Sebenarnya kalau musiknya saja itu masih banyak, mulai dulu banyak ulama yang menghalalkan. Terutama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ulama di garis depan yang paling menghalalkan musik. Tapi masalahnya musik di Indonesia kan identik dengan perempuan, sing juga perempuan. Misalnya Khadro, masih nyanyi Mustafa, wong mereka nangis. Baik Mustafa nangis lah, wong mereka nangis. Masih nyanyi kamu aja ngelem Nabi, wong apa nangis. Gue nangis di sopo ya jelas. Nangis di Nabi, apa bojo kurang ngono ya jelas. Penting akhirnya itu apa? Musik itu bukti boleh kalau Ibnu Hazm itu sampai dulu ketika iseknya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu pakai musik sampai wonten tarian Ar-Rumi. Tapi ke dalam masjid yang pangeran, masjid pangeran musik-musik pangeran. Tapi kemudian di zaman akhir musik itu memang identik dengan perempuan. Nah itu yang masalah. Dan itu mudah diijma'i ulama kalau sudah menampilkan perempuan. Karena bagaimanapun hukum dasar Islam kan perempuan tidak boleh tampil di depan umum, apalagi di panggung. Kemudian yang melihat para lelaki. Tapi kalau masalah alat malahinya itu memang ulama mulai dulu itu khilaf. Nyatanya di Mesir di mana-mana sampai kalau delok itu ulama-ulama ini biasa pakai tombur, pakai apa ini biasa. Nah, tapi sing tersangka banyak gitar. Mulai dhisik ulama itu lucu, nak gitar ora seneng. Mulane ya ono Habib terkenal ngalim pengaruh akeh. Orang gitar tapi nganggo organ ya terkenal. Modal jamaah ribuan. Ini santri-santri sering datang ke kula. Hukumnya piye Gus? Ono kiai kok men wiridan nganggo organ. Tapi kalau nak wiridan, ya nak maca subhanallah. Lagi hukumnya organ apa hukumnya subhanallah? Hukumnya apa bisa enak ya? Kena gue dewe bingung ora tau hukum ya. Oh, ngene takoke wis ngene, piye Gus hukume ngukumi kiai sing wiridan pas sampe main organ. Ya iku krungu pas nisono, ya krungu tenan, berarti ora kultus nggih kula krungu tenan. Nah iya, kowe ngukumi maca subhanallah, apa ngukumi mencet organ. Misalnya, kamu nak subhanallah kok sempat mencet organ. Nah, kowe tau mangan mbek mula-mula eling pengiran, kok sempat nguluk. Kowe yo sering eling pengiran mbek ngombe, mbek mangan nyamilan. Kowe wong ora kok ekstrem ngono. Iku padu mong peke sing seneng ngukumi wong liya. Iku hobi, iku pancen hobi. Ngukumi wong liya napa? Sebetulnya secara Islam itu tidak usah begitu. Ketika orang lain baik, ya ben baik. Nah elek sing semu ngoten niku ora nganti dina ora mateni wong elek ngoten wae elek semu lah. Ya ben urusane dhewe. Cek hobine kok mikir ngukumi wong liya. Nah itu yang kita ada introspeksi. Sebetulnya kalau kasus musik itu mulai dulu
Jalaluddin Rumi itu bisa menciptakan isek lewat tarian apa? Paham ya? Terus itu mulai dulu. Nah, terus sekarang diteruskan oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah juga kalau media supaya Nabi populer ya lewat musik. Uang apal sholawatan lewat sulit, orang lewat sadruan. Dan sebagian kiai curiga gue Syiah orang, tapi kadang populer. Sing darani Syiah lah ya nyetel. Kemudian nyetel santri ini sing sadruan dikuatir karu-karu. Paham ya? Kalau balik ini balik tentang ilmu Quran. Termasuk mukjizatnya Quran adalah menerangkan detail sejarah, tapi tetap jaga apa? Nah, itu gak gampang. Misalnya menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik pol kurang ajar, triknya ya kurang ajar. Tapi itu diterangkan tidak pakai prosa, pakai apa? Nah. Misalnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una wa alladziina amanu wa ma ta'una ila ansama masyurun. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun. Bagaimana mungkin sekian ratus ayat ning surat Baqarah itu rata-rata diakhiri mbek mat aridi sukun sing rofa. Sekian ratus ayat dipungkasi mbek mat aridi sukun sing bentuke napa? Rofa. Walakin layak urun, walakin layak lamun. Engkau terakhir ya fatakun nar in kuntum tak lamun. Mumet tuh, nak ngarang tenan apa? Tetap menjaga makna. Menjaga apa? Lho cara sampeyan mesti ora usah not-notan. Orang munafik itu adalah orang sing tukang bodoni, tukang ngene wis ora not-notan, pokoke iso nerangno sifate wong napa? Itu Quran itu bisa. Lah sisi ini yang orang Arab tidak bisa. Sehingga Quran sering nantang wong Arab kullu instamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin napa. Nak pancen Quran gaweane Muhammad. Lan Muhammad ku manusa kaya kowe. Saiki tandingi wong padha manusane mosok kowe rai. Orang kadewean dari pangeran. Bareng-bareng. Kadewean mungkin untuk kempasan. Dan pangeran nantangnya kon bareng. Nyatane ra iso. Zaman Nabi Muhammad lae Quran ora kesaingan. Mergo enggak mudah menerangkan makna yang komplit dengan bahasa yang tetap bersaja. Ini pancen luar biasa. Pulau nu mulai cilik ini ngaji Quran nganti sakniki niku hebatnya aneh. Pancen aneh. Sampai sekarang orang-orang yang gede Quran itu tidak bisa. Misalnya inna atena kal kautsar fasoli rabbika napa wan hari nasani akan napa welap. Milih rok ping 3 nak rugen nek ngelu sirahe. Pemene surat Baqarah ku trene. Sampeyan atau mikir apa nerangno ngenteni itu. Trene surat Baqarah ku rak 2 juz setengah. Ya 2 juz setengah. Iku trene rata-rata ku mat ari disukun kabeh. Dan mayoritas mat ari disukun sing rofa. Yasurun ya'lamun. Sakmunaki qalilam mayuminun. Wa qalu qulubuna qulub ala yu'minu sampai. Itu bayangkan sekian ratus ayat trene pakai mat ari disukun yang rofa tanpa mengurangi mutu makna nggih rata-rata wong nak bersaja kan ngurangi mutu makna misalnya tak gendong kemana-mana maksudnya kan ora jelas wah pokoke padha kata-katane tapi maknane kan apa ora jelas pemane lagu sing ha ngono malah ora jelas lah Quran itu bisa menjaga keutuhan makna tapi lafadznya tetap napa bersaja. Sampai Quran cerita kul fa'tu bi asri suwari mislihi muftaroyatin. Ing kuntum napa? Shadiqin. Wes wong kafir nak nyangka Quran karangane Muhammad. Ora usah nyanyi 30 juz. Saiki wae mung 10 ayat dari pengiran napa? Mau bi asri napa? Suwari. Saiki 10 wae ora usah 30 juz. Paham ya? Niku wis ra iso. Bahkan nak ngendikane ulama-ulama ora usah 10 surat, 3 ayat kan. Mergo aqallul surat itu 3 napa? Ayat. Sal inna atayna kal kautsar fasoli rabbika napa? Wanhar inasani akahual atar. Wes nek ora iso 10 surat, 3 ayat. Makanya ulama-ulama nafsiri Quran napa? Al mu'jiz bi aqsari suratin min dengan surat paling pendek. Lu nyatane Musailamah al-Kadzdzab di order Amr bin Az zaman kafir.
Di order Abu Sufyan zaman iku di order rasanggup. Ya iku mau tetang alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu kurtumun tawil badelu napa kok. Barangnya ini alam nasroh abdibda umat dibda sama adroka abdibda malah bakat kodok. Mergonya ini alam nasroh laka kodrok wabadokna angka wisro ben note kodo abdibda umat dibda wa ma adroka dibda. Terus dari apa wis leren. Wong iki nyanyi Muhammad malah ke bakat kodok. Mergo dene butuhe mau golek lapat sing akhire mirip alam nasroh laka napa? Mal adibda umat dibda wa ma adroka napa? Ora karo-karo. Paham? Jadi makanya sampai ngertos kenapa Allah sering begitu bangga nyebutno Quran itu asli kok aku. Nak kowe ora percaya saingi. Yes. Dan itu diulang-ulang di Quran. Yang paling ekstrem ya ayat niku kul la ini sama. La ini sama itu umpama berkoalisi. Kelompok manusia berkoalisi dengan kelompok jin. Ala ayatu bimisli hadzal Quran. Ngarang Quran itu tetap layak tuna misi. Senajan to walau kana ba'dhum li ba'din senajan to saling bau membau. Kan luar biasa Quran. Wis gampang sama ada sama surat Baqarah golek not akhire padha kan. Nak ganti dia padha terus misalnya ya alif maksura. Waktu hawalai saja alif jengkong terus mawat akar buka ma kola walal akhiratu khairul lakam nal ula walau sofayuki karo buka napa fatar tu alam ganti manfaat wa wajadaka dolam pada wajadaka ilan fasna pun itu sampai 7 pakai alif maksura terus fa amal yatima fala takar wa amata ilan apa falatan itu 2 terus ditutup wa amma bini mati rabbika fahadis itu kalau dalam ilmu sastra penutupan kata itu harus pakai lafaz-lafaz mahmus, lafaz-lafaz yang ringan. Dalam teori tajwid, tak itu termasuk huruf hamzah, huruf yang enggak boleh dibaca secara keras, harus lirik. Sehingga nada fahadid itu mirip dengan bentuk-bentuk alif maksurah yang di depan. Kemudian nak diwaca model mu'ammar, kula auzu birabbinis malikinis ilahinis malah dadi malah kabeh. Untung kira ae kita malah memajri hatok. Paham ya? Terus niki kula cerita ben sampean dong kenapa orang-orang non-muslim yang tidak paham Quran dan yang tidak pakai analisis empirik itu banyak yang iman karena mendengarkan ayat-ayat Quran. Dan setelah iman tren mereka mesti seneng apa? Musik. Mulane niki kiai-kiai fikih sing ngaji kula niki, nggih monggo tetep fikih, tapi ora usah kokok nemen-nemen. Ngecek hukum ya hukum, tapi kudu ngakoni fakta saja, fakta saja. Ojo terus bergitaran ya ojo, kiai kok gitaran. Sate gitaran kira panting iki biasa mawon artine. Sekitaran ben gitaran, sing jelas di ijma ulama itu masalah tampilan perempuan. Iku sing mesti di ijma apa? Kalau masalah alatul malah itu mulai dulu hilang. Dan yang paling melawan diharamkan itu jenenge ulama Ibnu Hazm. Wow, Muhammad tak ngamek oleh belo alat malah. Aisyah wae tau digendong Nabi zaman umur 9 tahun. Delok wong Yaman sing main alat musik opo. Dan itu jelas gak kendang. Yo kok roh riwayat ora kendang. Mbok dhewe bocah. Suame duwe riwayat sing aneh-aneh. Ibnu sinten? Pas. Nah, kene ngalalo ora perkara ora dalile. Mergo bingung ya nyekel gecar dhewe. Dadi ra usah dihalalo digo bingung. Rasa dihalal nglakoni mergo napa? Bingung iku harame perkara bingung. Mun kula terusaken. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Wa ma kana lan ora ana sapa anasu manusa iku illa ummatan kecuali mu sak umat wahidatan kang siji. Sebetulnya manusia itu pada satu pemikiran, satu alur agama. Ala dinen tegese ngatasé tatanan agama wahidin ingkang siji. Wa tedinun wahid iku al-Islam iku nyerah ning Allah Subhanahu wa taala utawa al-Islam iku tunduk ning Allah. Miladun agama mulai Nabi Adam ila Nuhin tumeka maring Nabi Nuh. Wa kiralan didawono min ahdi Ibrahim saking mulai Nabi Ibrahim ila Amr bin Luhai tumeka maring Amr bin Luhai. Fakala mongko padha sulaya sapa anak bi ansabata gambar sing tetep sapa batin sebagian wa kafarolan dadi kafir sapa batin sapa sebagian.
Walau la kalimatun go umpama ora ana te kalimat sabakot kang wis tetep utawa kang wis dhisik apa kalimat mirobika sang pengiran sira. Kita kiri jazai kelawan ngaseno piwales wilayah mil kiamat tumeka maring dina kiamat. Laku dia kene den putus sapa bena antarané anak ayen nasi tegese manusa dunya ing dalam dunya. Fima ing dalam perkara kang ana sapa anas ing dalam mayit ya talifuna sulaya sapa anas. Minat dini saking urusan agama. Bisa dibil kafirina kelawan nyiksa wong kafir. Wa yaquluna padha ngucap sapa kafir Mekah, laula unzila alaihi ayat. Boyo diturono, hala unzila boyo diturono alaihi ngatasi Muhammad. Ala Muhammadin tegese ngatasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat min Rabbi sayang pengiran Muhammad. Kama kana kaya ana lil anbiya minan naqati saking unta wal asolan tongkat Nabi Musa wal yati lan tangane Nabi Musa sing nak ditokno napa mengeluarkan sinar fa idza ya baitu napa lin nadir. Fakum mongko ngucap sira lagu maring kufar innamal ghaibu angin sing barang sing gaib ayat tegese perkara goba kang gaib apa makni pribadi sing kira-kira kawula ambu tegese utahe urusane al-ghaibu lillah kagungane Allah wa min ulan setengah sangi al-ghaibu ala ayat utahe kira-kira ayat falayati mongko ora iso nekakno biha kelan ayat sapa illa gua kecuali Allah taala wa innama alayya at-tabligh lan wa innama alayya lan iku ing atase wajib ning ingsun jare Kanjeng Nabi. Aku mau wajib at-tablighu mau wajib nyampekno. Utawi nyampekno. Fantasiru mongko ngenteni sira kabeh alazab ing siksa ilang tuk minulamun ora iman sira kabeh. Ini satem ning ingsun makum sertane sira kabeh minal muntadirina setengah sange wong sing ngenteni kan soal. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.